Pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita bersama Ramadan Karim dengan topik menjadi pribadi yang ikhlas. Begitu pentingnya kita menjadi pribadi yang ikhlas agar mendatangkan kenikmatan, kebahagiaan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bentuk ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Sampai-sampai satu kementerian di negeri kita Indonesia ini, Kementerian Agama, itu punya logo namanya Ikhlas Beramal. Jadi Kementerian Agama itu punya semangat untuk ikhlas beramal. Subhanallah, bila logo ini yang di dalamnya ada tagline ikhlas beramal ini mampu diinternalisasikan oleh bangsa Indonesia, khususnya orang-orang yang berada di lingkungan Kementerian Agama, maka kita membayangkan berapa banyak pribadi-pribadi yang mukhlis, yang ikhlas, yang luar biasa. Namun demikian, tidak hanya mencari ilmu ikhlas yang sulit, hadirin, tetapi juga mengamalkannya terlebih sulit. Artinya bahwa menjadi pribadi yang ikhlas itu tidak mudah. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar kita memiliki pribadi yang ikhlas. Yang pertama, fungsikan hati dengan baik. Jadi fungsikan hati kita dengan baik. Hati kita yang sering berbolak-balik, kita harus manage bahwa hati kita harus cenderung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hati kita harus mendapatkan pengaruh yang dominan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada hati kita kemudian bersandar pada bisik rayu setan yang sangat membahayakan. Bila fungsi hati kita menjadi bersih, sebersih keikhlasan yang seyogianya kita miliki, semurni emas, seindah intan permata, dan seterusnya, maka keikhlasan ini akan menyeruak di dalam hati kita, sehingga hati kita akan menjadi tenang, tentram, bahagia, karena segala yang dia lakukan selaras dengan hatinya, selaras dengan lisannya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini di dalam bahasa psikologi itu merupakan salah satu bentuk autosugesti, meyakinkan diri kita, memberikan pengaruh kepada diri kita secara total bahwa hati kita harus berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya, sehingga keikhlasan itu menyeruak di dalam batin kita. Yang kedua, cara kita menjadi pribadi yang mukhlis adalah tanamkan di dalam jiwa kita tauhid. Hadirkan Allah di dalam diri kita, sehingga kita, ketika Allah ditanamkan di dalam diri kita, yang meliputi pikiran kita, Allah ada di hati kita, Allah ada di dalam perbuatan kita, Allah ada dalam setiap gerak langkah dan seluruh amal ibadah kita, maka berarti poin yang kedua ini kita selalu merasa dibersamai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan selalu membaikkan, menyempurnakan dari setiap amal ibadah yang harus kita lakukan. Pemirsa Ramadan Karim dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu cara yang ketiga adalah kita merasa banyak dosa dan kekurangan. Bila kita banyak dosa dan kekurangan, maka kita ingin apa yang kita lakukan itu efektif, sehingga keikhlasan itu menjadi satu keharusan. Satu keharusan. Kenapa kita banyak beramal, beribadah kepada Allah? Karena dosa kita banyak, kekurangan kita banyak. Maka agar dosa kita diampuni oleh Allah,
kekurangan kita kemudian berganti dengan kelebihan, dengan potensi yang kita miliki, maka menjadi penting kita itu beribadah dan beramal soleh. Untuk itu kita harus merasa bahwa kita punya banyak dosa dan kekurangan. Lalu yang keempat ini mencoba untuk beramal ibadah secara rahasia. Jadi kita belajar untuk beramal diam-diam, beramal secara sembunyi-sembunyi, karena ini adalah latihan kita untuk menjadi ikhlas. Tentu kita dalam kehidupan sering kita menemukan perdebatan ketika orang berinfak, bersedekah di masjid, boleh diumumkan atau tidak. Nah, boleh atau tidak, ini kemudian sebagian didasarkan pada alasan keikhlasan. Bagi yang sudah terbiasa ikhlas dan merasa bahwa kita itu ikhlas, maka diumumkan atau tidak diumumkan infak kita di masjid, bantuan kita kepada orang lain, tidak ada masalah. Tetapi bagi pemula, ini menjadi penting bagi kita untuk merahasiakan amal yang kita lakukan. Kenapa? Ternyata ketika amal ibadah kita itu disebut, ya, diketahui orang lain, GR kita, baper kita, jadi perubahan sikap kita itu kelihatan gitu. Nah, apalagi dilihat orang, wah namanya ada gitu, terpampang di mading, apalagi namanya tercantum di tagline, ya, dan terpublish, ya, orang tahu. Pemirsa, dimanapun Anda berada dan dirahmatin Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya adalah cara kita menjadi orang yang ikhlas adalah tidak terpengaruh dengan pujian maupun celaan. Jadi pujian dan celaan, anggap saja ini dua hal yang sama. Dipuji itu sesuatu yang manis, tapi berlebihan juga tidak bagus. Bila kita kemudian lupa diri dengan pujian ini akan membahayakan. Berapa banyak orang yang kemudian latah, semakin dipuji bantuannya semakin banyak, semakin dipuji dia kemudian semakin terpengaruh untuk terus melakukan kebaikan, tapi bukan berarti dia menambah volume sumbangan, sedekah atau bantuan, tetapi karena dia itu senang dipuji. Kalau dengan dipuji orang termotivasi menjadi ikhlas, tidak ada masalah. Tapi kemudian kalau dengan pujian itu dia kemudian tambah kegeeran dan akhirnya melakukan sesuatu karena pujian itu, tentu ini bermasalah. Ini termasuk orang yang tidak ikhlas. Begitu juga dengan cercaan. Jadikan kritikan, cercaan itu sebagai pil pahit, sebagai jamu yang kadang-kadang yang pahit itu sangat positif. Ya, layaknya orang yang minum obat yang pahit, rata-rata tidak suka, apalagi anak kecil. Tapi ketika obsesinya adalah dengan yang pahit itu dia menjadi sembuh, dengan celaan itu dia menjadi lebih baik, dengan makian orang dia bisa menjadi lebih ikhlas, maka pujian atau cacian itu akan positif bagi dirinya. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjadi pribadi yang ikhlas, baik kaitannya beribadah kepada Allah maupun beramal soleh kepada sesama manusia. Pemirsa Ramadan Karim dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kita sama-sama menjadi pribadi yang ikhlas, karena menjadi pribadi yang ikhlas tidak mudah. Namun demikian, sebagai ilmu pengetahuan, penting kita ketahui agar ilmu itu bisa membimbing
amal ibadah kita menjadi diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala karena keikhlasan yang kita lakukan. Sampai ketemu pada Ramadan Karim berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.